Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu untuk Y. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan yaitu materi selanjutnya tentang getting data from user. Nah, nanti cara utama untuk membuat form Y adalah dengan menggunakan active record ya. Active record ini nanti berada di antara begin dan juga diakhiri dengan active record N pada kode PHP. Nah, form ini nanti diletakkan pada tag HTML yang di generate. Nah, ini contohnya. Jadi pada bagian sebelah kiri ini merupakan modelnya. Ada login form model, mana ini punya atribut username, password, dan juga email. Kemudian ini rule-nya masih kosong. Kemudian ini di sisi view seperti ini. Di sini dia memanggil active record ini dimulai dengan begin, kemudian dan diakhiri dengan end. Nah, di dalam ini memanggil sebuah fungsi-fungsi lagi, ada text input, kemudian ada password input, dan juga ada field. Ada input tipe email. Nah, ini sudah disediakan sama Y, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, ini untuk modelnya, kemudian username-nya. Nah, ini karena modelnya fieldnya nama username, kemudian ini fieldnya password, kemudian ini fieldnya email. Jadi konsepnya Y ini satu form dipakai untuk create dan juga edit. Nah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk validasi input ini dimasukkan di sebuah model ya, di sebuah model. Jadi aturan dasar. Jadi ketika user itu ingin menyimpan data, lebih baik atau alangkah baiknya adalah data itu divalidasi terlebih dahulu seperti ini. Nah, divalidasi jika is model itu validate. Nah, validate ini ada di sisi modelnya dari ada di misal kalau siswa ya di model siswa seperti itu, ada di rule-nya siswa, ada di rule-nya model seperti itu. Nah, kalau di sini sebelum proses insert itu dikasih validate ini menunjukkan bahwa sebelum proses insert itu ada pengecekan terlebih dahulu. Nah, pengecekan itu bisa apakah datanya kosong, apakah datanya lebih dari jumlah yang ditentukan, seperti itu. Nah, ini contoh deklarasi rule-nya. Nah, jadi untuk rule-nya itu untuk yang nama, email, dan juga tanggal lahir ini dibuat require. Nah, kemudian untuk city dibuat dengan tipe string dengan maksimal karakter itu 50. Nah, ini semua ada di rules. Jadi kita tidak perlu menuliskan sintaks statis lagi kayak if username sama dengan null dan lain sebagainya, sih kita sudah nggak perlu. Nah, setelah itu kita juga bisa meng-custom error message-nya ketika form itu ditolak atau proses insert itu ditolak seperti ini. Nah, kita masih tetap pada bagian rule tadi yang ada di model, kita bisa tambahkan seperti ini. Ada name-nya require dengan nama keterangan. Nah, misal Anda harus mengisi nama seperti itu. Jadi ketika atribut nama ini kosong, maka akan muncul error Anda harus mengisi nama seperti itu. Nah, di sini juga ada conditional validation. Validasi ini maksudnya adalah terpenuhi jika ada kondisi tertentu seperti itu. Jadi ketika ada kondisi tertentu maka akan menjalankan validasi ini seperti itu. Nah, hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Nah, seperti ini. Jadi ketika kondisi state-nya itu terpenuhi maka akan dicek. Dia akan dicek apakah country sama dengan USA. Jika country sama dengan USA maka akan mereturn dengan keterangan false, enable client validation false, seperti itu. Jadi semua fungsi sama Y ini sudah disediakan seperti itu. Nah, ini ada data filtering. Nah, pada banyak kasus itu masukan dari user difilter terlebih dahulu. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa kita tidak sepenuhnya harus percaya pada inputan user. Nah,
Jadi di sistem itu harus wajib memfilter atau memberi validasi sebelum data itu masuk ke database seperti itu. Nah, di sini juga ada fungsi dari Y itu untuk mengunggah single file seperti ini. Jadi kita tinggal menambahkan fungsi ini, extensionnya apa, ini untuk rule-nya itu, maka otomatis ketika akan ketika akan submit maka akan dicek apakah tipe filenya GIF dan JPG atau bukan seperti itu. Nah, itu semua ada di library Active Record, dan mana nanti kita manggil library-nya itu uploaded class ini. Nah, jadi kita tinggal menambahkan saja, otomatis nanti sudah bisa dipanggil seperti itu. Cara kemudian di formnya jangan lupa ditambahkan seperti ini. Di bagiannya itu unzip multiple form data seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini jangan lupa klik ini file inputnya ini untuk membuka sebuah file atau memilih sebuah file, kemudian nanti ditutup dengan Active Record End. Nah, ini untuk updating single file. Nah, kemudian di ini juga support maksimal multiple file dalam satu kali upload. Ini juga sudah disediakan. Nah, kita juga bisa membatasi berapa file yang maksimal diunggah seperti itu. Nah, kemudian ini contoh penerapan di sisi controller dan juga sisi model serta di sisi form. Nah, ini ada di sisi controller, kemudian ini ada di sisi model, kemudian ini ada di sisi form seperti itu. Oke, ya baik. Oke, jadi ini yang struktur isinya seperti ini. Kita tinggal pakai saja. Oke. Nah, baik, saya kira cukup sekian video singkat untuk kali ini, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.